Dengan jantung yang mendadak berdegup dengan cepat, aku duduk di hadapan Bu Mega yang kini sedang menatapku bak predator yang mengintai mangsanya. Apalagi ini? Apa aku melakukan kesalahan lagi? Langsung saja ke intinya yakinan. Apa kamu tak pernah melihat istri Rangga? Bisa saja kan? Kalian bertemu saat Rangga menjemput Lala. Mataku jelas melotot. Tidak pernah Bu. Memangnya kenapa ya Bu? Saya melihat Rangga beberapa hari yang lalu dengan seseorang yang tampak tak asing. Bahkan awalnya aku mengira itu kamu Kinan. Kalian tampak sama. Aku terdiam. Bersusah payah menelan air ludah yang terasa bagai tulang ikan. Ah, tidak mungkin Bu. Itu jelas bukan saya. Ya jelas. Kamu tidak mungkin berjalan begitu akrab dengan Rangga. Dia tidak suka kamu. Perkataan Bu Mega seperti sembilu yang menusuk jantung. Jilep. Nah, ini. Ia menjulurkan ponselnya. Lalu memintaku agar melihat apa yang ada di dalam sana. Nah, dia benar-benar mirip denganmu bukan? Aku tertawa canggung. Terdengar seperti tawa yang dipaksakan. Ibu Mega ternyata ada di sana saat kami berniat menghabiskan malam di Grand Indonesia. Untung saja, wajahku tak terlihat olehnya. Iya ya Bu, tapi itu bukan saya kok. Ya, saya tahu. Lah kalau tahu, kenapa dia memanggilku masuk ke ruangannya yang tampak seperti sarang singa betina? Bu Mega tampak gelisah. Terlihat kerutan-kerutan samar di bawah matanya. Bu, maaf lancang. Kenapa ibu sangat penasaran dengan istri Pak Rangga? Wanita tua itu lalu menatapku tajam. Jelas aku ingin tahu siapa yang merebut Rangga dariku. Gertaknya yang membuatku bergidik. Suaranya seperti dibarengi dengan raungan singa. Merebut, apa kata itu cocok untuk mendeskripsikan kekecewaan perawan tua ini? Ibu kan gak menjalin hubungan dengan Pak Rangga. Jadi wanita yang menjadi istri Pak Rangga tidak bisa dikatakan merebut dong Bu. Kataku tanpa sadar. Apa kau bilang? Suara 8 oktavnya keluar. Urat-urat leher Bu Mega menyembul. Sekarang kau bahkan berani mengguruiku Kinan. Kukira kau akan berguna. Tapi sepertinya sia-sia saja memanggilmu kemari. Aku mengerjapkan mata. Berusaha mencerna apa yang dikatakan oleh Bu Mega. Apakah aku dijadikan sumber kemarahannya? Karena tak mendapat informasi yang diinginkan membuatnya kesal dan menjadikanku sasaran empuk untuk menuangkan amarahnya. Lebih baik kau keluar Kinan. Kau sangat tak berguna. Aku segera pamit dan berjalan keluar dengan langkah lebar. Napasku sudah tak beraturan dan cuping hidungku sudah bermekaran karena menahan emosi. Mentang-mentang seorang dosen, Bu Mega berani memperlakukanku seperti itu. Gue sumpahin. Tuh dosen gak nikah-nikah. Geramku lalu memukul mulut sendiri. Seharusnya aku mendoakan yang baik-baik untuknya. Mendoakan agar segera ke surga misalnya. Dengan wajah yang ditekuk, aku menempelkan telinga ke daun pintu ruangan Mas Rangga, mencari tahu apa pria itu memiliki tamu atau tidak. Saat ku yakin tak ada orang lain di dalam sana, aku mendorong pintu, menyembulkan kepala dan mendapatinya sedang membaca buku. Kacamata yang bertengger di hidung membuatnya tampak sedikit berbeda, dewasa dan karismatik. Aduh, dia semakin tampan saja. Oh tidak Kinan, fokus. Jangan terbuai sama bapak-bapak satu ini. Ia mendongak saat menyadari kehadiranku. Melepas kacamata dan menatapku dengan alis yang terangkat. Aku berjalan ke sudut ruangan, menarik kursi, dan duduk di depan rak camilan yang dibelinya tempo hari. Aku mengambil coklat, membuka bungkusan dengan terburu-buru dan menggigitnya secara ganas. Ada apa? Kau terlihat kesal. Ini semua gara-gara kamu Mas. Suaraku meninggi. Sampai-sampai aku memanggilnya tidak dengan sebutan biasa. Biar saja. Aku ingin marah. Ya, marah dengan suami. Bukan pada dosen. Saya, ada apa lagi? Bu Mega Mas. Kenapa dengan Bu Mega? Jawabnya cepat. Sepertinya ia juga penasaran. Ya, dia marah sama saya. Lah hubungannya sama saya apa? Karena dia melihat kita ke GI. Untung saja wajahku tak terlihat olehnya. Mas Rangga berjalan mendekat padaku. Nah, wajahmu tidak terlihat. Jadi untuk apa kamu kesal seperti itu? Dia memanggil saya ke ruangannya. Dia bertanya apa saya sudah pernah melihat istri Mas. Ya, saya jawab tidak. Lalu dia berkata bahwa wanita yang dia lihat sangat mirip dengan saya. Dan saat saya berkata bahwa itu bukan saya,
Dia malah mengatakan bahwa Mas memang tak mungkin membawa saya ke sana. Katanya Mas benci sama saya. Aku mengambil air minum, membasahi tenggorokan yang tiba-tiba seret. Lanjut, saya tanya sama dia kenapa rasa penasarannya tinggi banget. Nah dijawab gini, aku penasaran siapa yang merebut Rangga dari saya. Di Najong, aku memutar bola mata saat kembali mengingat bagaimana ekspresinya tadi. Lalu kamu bilang apa sama dia? Ya saya protes dong. Kalau kata merebut itu nggak cocok untuk mendeskripsikan semuanya. Dia marah. Aku mengangguk. Salah saya apa coba Mas? Bu Mega langsung marah-marah. Katanya saya menggurui dia. Padahal, nggak ada sama sekali niat saya untuk menggurui. Dia memang salah kok. Dasar perawan tua. Jangan berkata seperti itu. Tidak baik Nan. Aku mengerjapkan mata berkali-kali. Tumben Mas Rangga berada dalam mode adem ayem. Aku tahu bahwa dia tidak mudah emosi. Tetapi responnya masa hanya begini. Bela kek, ngumpat kek, atau apa kek yang bisa membuat emosiku sedikit mereda. Jangan ngebela Bu Mega Mas. Saya tidak membela siapapun. Aku meradang, tidak membela siapapun. Seharusnya sebagai suami dia membela istrinya. Aku melupakan satu hal. Bahwa aku hanyalah istri di atas kertas. Fakta itu seolah-olah menamparku yang tak sadar diri ini. Iya, aku menepuk kening pelan. Aduh saya lupa kalau kita tak punya alasan untuk saling membela. Saya kan, cuma ibu sambung Lala. Bukan istrimu Mas. Kutatap wajahnya. Senyum ini kupaksa mengembang. Ada keterkejutan di balik mata coklat terangnya. Bukan seperti itu Nan. Kamu salah paham. Ia melangkah lebih mendekat. Tetapi aku segera berdiri dan melangkah mundur. Saya akan menjemput Lala. Terima kasih camilannya. Setelah menutup pintu dari arah luar, langkahku menjadi pelan. Kemudian berbalik dan tak mendapati tanda-tanda pintu itu akan terbuka. Aku mendengus kesal, menyadari bahwa Mas Rangga tidak mengejarku. Aish, apa yang kuharapkan dari pria tua itu? Gerutuku lalu melangkah penuh emosi. Dengan perasaan tidak nyaman, aku duduk di pos satpam. Menunggu Lala yang sebentar lagi akan keluar dari kelasnya. Aku berdoa dalam hati agar tidak ada ibu-ibu rempong yang mengenalku atau menyapaku. Moodku benar-benar hancur. Dan aku tak bisa beramah tamah pada mereka yang sudah mengenalku sebagai orang jahat. Ibu menghadiri acara yang berada di luar kota. Sehingga aku harus menurunkan ego untuk menjemput Lala. Gantian lagi Bu. Kemarin Pak Rangga yang jemput Lala kan? Pak Adi menyapa. Aku mengangguk. Iya Pak, sekarang giliran saya yang jemput Lala. Oh pakai giliran juga Nan. Kayak pergantian shift ya. Nada mengejek itu membuat emosiku makin menjadi-jadi. Oh Tuhan, mengapa semesta selalu saja tak mendukungku? Lagi dan lagi, orang yang tak kuharapkan malah menemuiku. Aku benar-benar sial hari ini. Pertemuanku dengan Bu Mega menjadi akar permasalahan. Kemudian Mas Rangga yang terlihat tak peduli menjadikan emosiku bercabang. Iya Tante, soalnya kita sama-sama sibuk. Jadi harus punya jadwal buat jemput Lala. Susah sih, soalnya Rangga punya istri yang masih kuliah. Tante Mary melipat kedua lengan di depan dada lalu menatapku sinis. Enak banget ya, punya suami yang punya kerjaan. Bagus, iya Tante, enak banget. Oke, Anda jual saya beli. Dia pikir aku tidak bisa melawan dan membalas perkataannya yang terkesan memandangku sebelah mata. Memangnya kenapa kalau aku masih kuliah dan mendapatkan suami yang sudah mapan? Dikira rezeki nomplok kali. Kalau menikah sama pria yang udah mapan ya enak. Beda cerita sama mereka yang menikahi pria yang mulai dari nol. Tapi ada rasa bangga tersendiri gitu. Kalau berjuang bersama-sama. Nada suara Tante Mary khas ibu-ibu rempong yang lagi gibahin anak tetangga. Mau bagaimana lagi ya Tan? Aku dapatnya yang udah mapan dari sononya. Keluarga Mas Rangga udah terkenal berduit. Jadi Mas Rangga nggak pernah kekurangan sama sekali. Aku menghela napas panjang. Keberuntungan orang beda-beda ya Tante. Aku dapatnya yang mapan dan tampan. Tuhan memang adil banget. Aku berpura-pura memelas. Mungkin karena amal perbuatan saya di dunia ini banyak. Jadi Tuhan ngasih yang baik juga. Jadi kamu pikir saya nggak punya amal. Jadi dikasih yang serba kekurangan. Nggak gitu maksudnya Tante. Aku melambaikan kedua tangan. Berpura-pura merasa bersalah. Duh,
Sekarang aku bahkan menjadi rubah licik. Alah banyak alasan. Kamu memang sombong. Kamu bahkan mengatai Mila dengan kata-kata yang kurang pantas. Jangan sok suci. Kamu punya keponakan perempuan. Sekarang jadi anak kan? Jagain tuh. Jangan sampai besarnya terkena pergaulan bebas. Aku menyeringai. Terima kasih atas perhatiannya Tante. Saya tidak tahu apa yang dilihat Bu Mira dari kamu. Sehingga dia menikahkan Rangga dengan kamu. Ia mendecakkan lidah lalu menggeleng pelan. Seolah aku ini adalah sesuatu yang tak pantas dan tak cocok untuk menjadi menantu di keluarga Mas Rangga. Benar kata Mila dan para ibu-ibu yang lain. Kalau kamu tidak punya sopan santun. Aku hanya menganggukkan kepala. Sudah merasa terbiasa dengan ucapan mereka. Iya Tante, saya juga akhirnya percaya dengan omongan mereka. Kalau Tante tuh banyak urus. Di rumah nggak ada yang bisa diurus Tante. Jadi Tante ngurusin orang lain gitu. Pertanyaan mengejek. Nada suara mengejek. Dan tatapan mengejek pula. Sekarang aku menyadari bahwa diriku memang tak punya sopan santun. Tetapi untuk apa bersikap sopan pada mereka yang tak mau menghargai? Sia-sia saja bukan? Aku bukanlah gadis yang akan bersikap munafik. Kalau memang tak suka, untuk apa bersikap manis? Bunda, panggilan Lala membuat raut wajahku yang garang seperti serigala berubah semanis kucing. Aku menunduk, menyambutnya dengan pelukan hangat. Lala membalas pelukanku dan mencium kedua pipiku. Pintar banget sih. Nggak sama ayah, Bun. Ada nada kekecewaan yang terdengar dari mulut gadis itu. Ayah masih di kampus sayang. Sekali-kali Bunda datang sama ayah. Permintaan yang sulit dikabulkan. Aku memaksakan senyuman. Diusahakan ya sayang. Oh iya Nan. Rangga sama kamu kok nggak pernah kelihatan jalan bareng. Dia nggak pernah pamerin kamu. Apa kalian aslinya nggak saling cinta? Kalian kan dijodohin. Lagi. Tante Mary membuat emosiku naik. Wajahku yang semanis kucing berubah ke mode macan. Aduh Tante, saya bukan pajangan yang harus dipamer di depan orang lain.